Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bagaimana ini bisa terjadi? Jin Huan Shen yang berada di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba dia berteriak. Bahkan dia menjadi sangat aktif, seolah-olah dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas keluar dari tubuh Xiaoyan. Meskipun orang ini jelas belum menerobos ke alam dewa asli leluhur, tapi dia sebenarnya telah membuka tubuh setinggi 10.000 kaki. Bahkan kekuatan yang terpancar dari tubuhnya sangat familiar. Melihat pemandangan ini, bagaimana Jin Huan Shen bisa mempercayainya, karena dia sangat mengetahui tentang tubuh fisik Xiaoyan. Mungkinkah dia benar-benar dewa asli super raksasa? Tapi dewa asli super raksasa yang pernah melenyapkan ratusan anggota klan dewa asli tidak muncul lagi setelah pertempuran itu, karena tubuhnya telah diambil oleh Tuan Jahat. Saat ini, Jin Huan Shen merasa sangat takut saat dia memikirkan ini. Bagaimanapun sosok dewa asli super raksasa ini masih ada dalam ingatannya. Meskipun sebenarnya Jin Huan Shen hanya melihatnya sekali. Bahkan tubuh dewa asli super raksasa yang dia lihat jauh lebih besar dari Xiaoyan. Tapi cara Xiaoyan berubah sekarang, dari ukuran 4.000 kaki menjadi 10.000 kaki. Itu masih benar-benar berbeda dari peningkatan ukuran tubuh normal dari para tubuh dewa asli. Meskipun situasi saat ini seperti penghancuran diri, tapi faktanya ini adalah cara perubahan untuk melepaskan energi dan darah yang agung di dalam tubuh. Hanya dengan cara inilah Xiaoyan bisa melakukan perubahan menjadi dewa asli setinggi 10.000 kaki. Bahkan Xiaoyan yang tiba-tiba berubah saat ini, dia juga sangat terkejut. Karena dia baru saja melepaskan salah satu bola emas gelap dan itu benar-benar menggandakan ukuran tubuhnya dalam sekejap. Tapi ukuran tubuhnya sudah mencapai 10.000 kaki. Mungkinkah avatar saya sebenarnya dewa asli super raksasa? Seperti apa yang dikatakan Jin Huan Shen? Jika saya terus merilis betapa besarnya kemampuan tubuh fisik ini untuk berkembang, apakah mungkin ukuran tubuh saya masih bisa lebih besar? Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Lagi pula dia juga tidak tahu berapa banyak bola emas gelap yang ada di tubuhnya. Setidaknya dalam pengamatan singkat Xiaoyan, dia telah melihat lebih dari satu bola darah emas pucat yang mengalir dalam darahnya. Dewa asli macam apa ini? Saya belum pernah melihat sebelumnya. Meskipun orang ini belum mencapai alam leluhur dewa asli, tetapi tubuh fisiknya dapat menembus hingga 10.000 kaki. Ini sangat menarik, kata pria jelek itu dengan semangat. Lagi pula dia bukanlah orang yang tidak sabar untuk menunggu. Hanya saja setelah melihat dewa asli raksasa ini masih ada di dunia, itu cukup membuat bingung. Jadi ada rasa ingin tahu yang kuat di matanya. Dia sepertinya lebih tertarik melihat ini daripada membunuh Xiaoyan. Tubuh fisik dewa asli yang mencapai seperti itu belum pernah tercatat di dunia kuno dewa iblis abadi. Mungkin jika orang ini dibiarkan menerobos ke alam leluhur dewa asli, bukankah ukuran tubuhnya bisa lebih dari 10.000 kaki? Pria itu menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan penuh minat. Dia sepertinya sedang menunggu Xiaoyan menerobos. Namun pada saat ini, Xiaoyan juga mengalami kesurupan. Tiba-tiba dia memiliki perasaan ingin pingsan yang menghampirinya saat kegelapan menyapu dari segala penjuru. Tapi tiba-tiba cahaya kemasan terang muncul. Setelah Xiaoyan melihat lebih dekat lagi, sosok dewa emas muncul di hadapannya. Jadi saat Xiaoyan melihat dewa emas, Xiaoyan juga cukup tercengang karena Xiaoyan sendiri mengenali dewa emas ini. Lagi pula sosok dewa emas ini juga muncul ketika dia menerobos keabadian kaisar. Saat itu, di hadapan dewa emas ini, Xiaoyan seperti semut. Tapi sekarang, meskipun masih ukuran tubuhnya lebih besar darinya, tapi setidaknya ukurannya sebanding. Tapi itu hanya dari segi bentuk tubuh. Karena saat Xiaoyan berdiri di depan dewa emas ini, dia masih merasa seperti semut di depannya. Bahkan tanpa memberikan waktu untuk Xiaoyan memikirkannya,
tiba-tiba ada sesosok tubuh yang begitu cepat, sehingga Xiaoyan hampir tidak bisa memblokirnya saat sosok itu mengayunkan pukulan tajam ke perutnya Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan menjerit dan memuntahkan seteguk besar darah. Pada saat yang sama, seluruh bentuk tubuh Xiaoyan juga melengkung karena dampak dari serangan tersebut. Namun serangan sosok itu juga tidak berhenti. Dia langsung mengayunkan pukulan ke arah belakang tubuh Xiaoyan dengan keras. Duar! Segera terdengar suara teredam lagi dan sosok Xiaoyan terpukul keras lagi. Bahkan tanpa sempat bereaksi, Xiaoyan hanya bisa merasa bahwa tubuhnya terus-menerus diborbardir oleh sosok ini. Segera Xiaoyan mengecilkan ukuran tubuhnya yang setinggi 10.000 kaki ke ukuran biasa. Saat itulah Xiaoyan dapat melihat bahwa sosok yang menyerangnya itu adalah kucing ungu tanpa bulu panjang. Dengan telinga tegak tinggi, kelopak mata terkulai, dan kulit tubuh sangat kendur. Adapun kucing ini, itu persis seperti yang Xiaoyan lihat ketika Xiaoyan menerobos keabadian Kaisar, yang merupakan salah satu kehendak Sensi. Adapun kucing ungu ini juga dikenal sebagai Dewa Abadi. Kenapa Anda masih begitu lemah? Kalau terus begini, kapan saya bisa melawan Anda? Dewa Abadi memandang Xiaoyan, namun terlihat di mata kucing ini penuh dengan kekecewaan. Tampaknya dia sangat berharap Xiaoyan bisa tumbuh secepatnya dan bisa bertarung dengannya. Pada saat ini, Xiaoyan menyela darah dari sudut mulutnya. Jelas dia tidak menyangka saat dia berada di dunia besar ini, dia akan menemui Dewa Abadi yang merupakan salah satu dari kehendak Sensi. Segera Xiaoyan menstabilkan tubuhnya, meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Xiaoyan masih bisa menebak sedikit bahwa apa yang dia masuki adalah ruang yang dibentuk oleh kesadarannya. Bagaimanapun, gerbang pertempuran sebenarnya di pagoda kekosongan roh memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Senior, tolong beritahu saya. Xiaoyan kali ini tidak lagi sama seperti saat pertama kali memasuki keabadian Kaisar. Meskipun kekuatan Xiaoyan masih berada di langkah ke-7 keabadian Kaisar, bahkan kekuatan tubuh fisiknya diperoleh melalui teknik pembentukan kehidupan dari Tuan Jahat. Dan dengan kekuatan keberuntungan dari kehendak Dewa Iblis Abadi, kekuatan Xiaoyan telah memasuki tahap pertama keabadian para dewa. Tapi di bawah serangannya barusan, Xiaoyan bahkan tidak bisa membela diri menghadapi Dewa Abadi ini, tapi Xiaoyan juga tidak takut. Jadi dia berinisiatif untuk menantangnya. Ternyata Anda punya keberanian. Nah, beraninya Anda menantang saya. Jadi ambillah langkah saya. Jika Anda tidak mati, saya bisa membantu Anda. Dewa Abadi Emas tertawa terbahak-bahak. Tampaknya baginya Xiaoyan tidak mengajukan permintaan kasar seperti itu. Bagaimanapun kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Oke, senior tolong ambil tindakan, kata Xiaoyan dengan tegas, kemudian dia menangkupkan tinjunya dan hormat. Segera tubuh fisik Xiaoyan sekali lagi membengkak hingga 10.000 kaki. Bahkan tidak hanya itu, Dewa Abadi Emas juga melihat bahwa tubuh fisik Xiaoyan terus-menerus meledak dan kemudian menyatu kembali. Tiba-tiba, dalam cahaya kemasan yang menyebar, bentuk tubuh Xiaoyan berubah mirip dengan Dewa Emas yang muncul di hadapan Xiaoyan. Saat ini, tubuh Xiaoyan juga bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah dia sedang bersaing dengan Dewa Emas ini. Oke, tunjuk saja jari ini. Hanya saja ini bukan hanya untuk diskusi, tapi ini juga yang Anda butuhkan saat ini. Setelah selesai berbicara, kucing ungu itu mengangkat tangannya, kemudian dia menembak ke arah gua Xiaoyan dengan satu jari. Sekarang sosok Dewa Emas yang sangat besar sehingga bisa menghalangi langit dan matahari di sini. Dia juga mengikuti gerakan kucing ungu itu dan langsung mengangkat tangannya, kemudian mengarahkan jarinya ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan masih mencari bola darah emas gelap dengan panik di dalam tubuh. Segera 10 bola darah emas telah digeledah oleh Xiaoyan, dan sebelum jari emas itu menyerangnya, pikiran Xiaoyan juga menyapu seluruh bola darah emas dan langsung melepaskannya.
Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah melepaskan bola emas gelap ini, tapi dia juga tahu bahwa bola emas gelap ini adalah kekuatan tubuhnya yang persis seperti tubuh fantasi emas Jin Huanshen. Dan apa yang terkandung di dalamnya akan hilang, dan inilah kekuatan yang dibutuhkan oleh dewa asli alam leluhur. Pada saat ini, di depan kegelapan, cahaya keemasan terang muncul seperti kilat emas yang tak terhitung jumlahnya, yang berkeliaran di tubuh Xiaoyan. Kemudian dalam sekejap tiba-tiba sebuah kerangka yang tingginya mencapai puluhan ribu kaki muncul. Tidak hanya itu, daging dan darah di tubuh Xiaoyan juga tumbuh dengan cepat. Namun meskipun tubuhnya belum sempurna, Xiaoyan juga mengangkat lengan kerangkanya dan langsung mengarahkan jarinya ke arah dewa emas. Jari pembunuh bintang. Tepat ketika Xiaoyan mengeluarkan raungan ini, lengan kerangka besar Xiaoyan, meridian daging dan darah di atasnya juga tumbuh dengan cepat, kemudian menempel pada kerangka tersebut. Bahkan saat Xiaoyan menunjuk dengan jari emas, pertumbuhan daging dan darahnya juga hampir sempurna. Hanya saja itu hanya tubuh di lengannya, adapun bentuk tubuh aslinya masih berada di kerangka. Apa yang terjadi? Mungkinkah karena kekuatan ki dan darah tidak cukup? Gumam Xiaoyan dengan panik, karena saat ukuran tubuhnya berubah menjadi 10.000 kaki sebelumnya, dia berhasil memadatkan tubuh fisik yang sempurna. Namun sekarang Xiaoyan mengeluarkan 10 pola darah emas gelap sekaligus. Tapi justru tubuhnya tidak bisa dipadatkan sepenuhnya. Mungkin bisa diringkas, ini hanya membutuhkan waktu. Bagaimanapun, tubuh fisik Xiaoyan terlalu besar, jadi seharusnya memang membutuhkan kekuatan tubuh fisik yang sangat kuat untuk berubah dalam sekejap. Namun meskipun Xiaoyan belum menerobos ke alam leluhur dewa asli, tapi kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan sudah melampaui batas kemampuannya. Jika Xiaoyan ingin berubah menjadi 100.000 kaki, namun meskipun tubuh fisik Xiaoyan belum mengembun sepenuhnya, energi dan darah yang terkandung dalam kekuatan jari ini sudah cukup mengejutkan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.